Teman-teman, ada komentar yang masuk di video squad aku yang aku bikin penasaran ya. Itu ada yang nanyain soal posisi Palmon di dalamnya formasi squad. Nah, seperti halnya Ninjam, lebih baik posisinya di mana? Lalu seperti Kung Pao guys, apakah lebih baik di deploy atau enggak guys? Jadi aku putuskan untuk uji langsung 8 kondisi berbeda, dan jujur aja sih selama ini aku taruh Palmon di formasi yang lebih berdasarkan feeling daripada data. Oke, di sini aku langsung aja untuk rekam mendapatkan data damage deal sama damage taken-nya dari setiap Palmon, dan kita akan lihat posisi itu apakah benar-benar berpengaruh di dalamnya hasil battle atau tidak guys. Dan hasilnya itu ada yang sesuai ekspektasi, ada juga yang cukup mengejutkan. Oke, di sini kita langsung aja share datanya semuanya ke kalian guys. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dari melihat hasilnya, aku akan jelasin terlebih dahulu cara eksperimennya ya. Yang pertama adalah aku akan memposisikan Palmon itu sebagai battle yang kalah. Biar kenapa? Biar aku bisa melawan lawan yang sama dan aku bisa memiliki tolak ukur angka yang lebih akurat. Jadi di sini aku menggunakan Valor Trial sebagai tesnya guys. Dan aku juga pakai mod ini, itu tujuannya sih variabelnya biar konsisten. Yang bisa diukur adalah damage deal dari setiap Palmonnya, lalu damage taken dari lawannya, dan angka ini yang benar-benar jadi dasar perbandingannya guys. Nah, di sini aku tes, itu ada total 8 kondisi yang aku uji, artinya adalah 4 pasang sebagai perbandingannya. Oke, kita mulai dari yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu. Untuk tes pertama di sini menggunakan Palmon Kung Pao ya. Kita akan lihat pada saat Kung Pao itu dideploy ke line up battles versus Kung Pao di luarnya formasi sama sekali guys. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul karena kan Kung Pao itu memiliki passive skill ya, yaitu Shifu Guidance yang aktif walaupun dia nggak dideploy di dalamnya formasi kita. Jadi banyak yang berpikir buat apa sih kasih si Kung Pao itu di dalamnya slot battle. Nah, ini yang aku temukan dari datanya guys. Saat Kung Pao itu nggak dideploy, Shadow Carrier itu memiliki damage deal-nya itu sekitar 143,6 juta damage. Lalu untuk Lucidina 81,4 juta. Lalu untuk Vingenue itu 56,2 juta guys. Jadi total damage-nya tim itu lebih tinggi daripada slot battle diisi sama DPS. Nah, berbeda dengan saat Kung Pao di deploy. Nah, damage timnya secara keseluruhan itu sedikit turun. Itu yang kalian lihat datanya. Dan ini yang menarik guys, adalah Kung Pao itu menyerap 121,3 juta damage dari lawan. Nah, artinya apa guys? Saat Kung Pao dideploy, dia itu berfungsi sebagai damage absorber yang sangat efektif guys. Jadi lawan kita menyerang Kung Pao dan DPS lain jadi lebih aman. Nah, kesimpulannya guys, Kung Pao itu worth kita deploy bukan untuk mencari damage ya, tapi sebagai tank penyerap yang bisa melindungi DPS kita guys. Apalagi DPS utama kita ya, itu penting banget ya, jangan sampai KO terlebih dahulu guys. Nah, kalau battlenya kalian itu sering DPS-nya itu mengalami itu mati duluan sebelum sempat memiliki deal damage yang maksimal gitu guys ya, coba kalian masukkan Kung Pao kalian ke dalamnya line up kalian guys. Sekarang kita masuk ke tes kedua. Ini berkaitan dengan tank dan ini pun juga sering ditanyakan ya guys. Untuk tank itu posisinya lebih baik di pinggir frontline ataukah di tengah frontline? Oke, secara intuisi umumnya adalah tank itu kan di tengah karena dia itu yang paling depan dan yang paling banyak kena dari serangannya lawan kita. Tapi guys, datanya itu bilang sesuatu yang berbeda. Nah, saat tank itu di posisi pinggir bagian frontline, kita lihat nih, Shadow Carrier itu dealnya itu 127,9 juta. Lalu untuk total timnya itu sekitar 321,6 juta guys. Nah, saat tank itu berada di posisi tengah frontline, Shadow Carrier itu dealnya itu cuma 110,9 juta. Dan total timnya itu sekitar untuk damage-nya itu 297,2 juta guys. Nah, perbedaannya ini sekitar 24 juta damage.
Dan itu signifikan ya untuk di satu battle guys. Lalu untuk kemungkinannya itu kenapa kok posisi pinggir itu lebih baik. Nah, tank itu di pinggir itu mungkin lebih efektif melindungi DPS utama kita dari AoE lawan kita guys. Atau DPS lebih bebas menyerang tanpa terhalang. Nah, kesimpulannya guys, untuk tank itu di posisi pinggir menghasilkan damage team yang lebih tinggi. Ini berlawanan dengan intuisi setiap banyak player ya. Jadi, dan ini yang paling menarik dari eksperimen ini guys. Sekarang kita masuk ke tes ketiga. Ini hasilnya yang cukup mengejutkan sih dari semua eksperimen dan aku cukup kaget juga guys. Untuk DPS backline, apakah di posisi pinggir ataukah di posisi tengah? Oke, langsung aja kita lihat ya. Di sini untuk saat DPS di backline pinggir guys, itu Shadow Carrier itu memiliki damage dealnya itu 157,1 juta. Untuk Lucidina itu 88 juta guys, dan totalnya itu sangat tinggi di sini. Nah, sedangkan saat DPS itu di bagian backline tengah, Shadow Carrier itu turun damage dealnya menjadi 136,9 juta. Lucidina turun drastis guys ke 47,7 juta, hampir setengahnya. Wow. Perbedaan Lucidina di sini ini sangat besar ya, dari 88 juta turun ke 47,7 juta. Hanya karena pindah posisi guys, itu hampir 40 juta damage yang hilang. Nah, kemungkinannya kenapa nih? Nah, di sini guys, untuk DPS di backline pinggir itu bisa lebih kena damage-nya itu sedikit dari serangan lawan kita, sehingga sih lebih jarang kena interrupted ya. Atau ada mekanik targeting yang membuat posisi pinggir itu lebih aman untuk menyerang guys. Nah, kesimpulannya ya, di sini untuk DPS backline itu harus di posisi pinggir. Ini perubahan yang paling berdampak sih dari semua eksperimen. Nah, kalau Shadow Carrier dan Lucidina kalian masih berada di tengah, coba deh kalian pindahin ke pinggir dan kalian lihat hasilnya itu perbedaannya seperti apa. Dan kalian bisa isikan aja di kolom komentar apakah hasilnya itu berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tes terakhir. Di sini untuk Ninjam guys, atau Shadow Carrier yang udah bentuknya itu Mega Evolution dari Ninjam. Nah, berkaitan dengan posisi ya, untuk backline versus frontline. Nah, ini yang paling sering ditanyakan guys. Oke, saat Ninjam di bagian backline, itu Shadow Carrier atau bentuk Mega Evolutionnya dari Ninjam itu memiliki damage dealnya itu 136,9 juta. Fingenue itu 56,4 juta guys. Sedangkan untuk Lucidina itu 47,7 juta. Nah, bagaimana dengan posisi di frontline? Oke, untuk Shadow Carrier guys itu 133,9 juta. Fingenue itu 50,7 juta. Sedangkan untuk Lucidina itu 44,3 juta. Nah, ini berbeda ya dengan tes DPS untuk posisi backend, yang perbedaannya itu sangat signifikan guys. Di sini perbedaannya itu sangat kecil. Ya, sekitar 3 juta untuk Shadow Carrier dan 5 juta untuk Fingenue. Nah, di sini itu mengindikasikan ya kalau Ninjam atau Shadow Carrier itu punya jangkauan dan mekanismenya itu yang cukup stabil sih guys, dan fleksibel. Dia itu bisa efektif di berbagai posisi. Untuk skill Croc-Croc-nya, Mega Evo-nya itu yang aktif berdasarkan dari SP loss-nya, bukan posisi guys. Jadi kemungkinan jadi alasan kenapa dia itu tidak terlalu sensitif terhadap posisi ya. Nah, kesimpulannya guys, di sini untuk Ninjam itu lebih baik di backline, tapi perbedaannya sih nggak dramatis kayak kalau ada Palmonine yang butuh posisi backline spesifik gitu ya. Ninjam itu cukup fleksibel untuk ditempatkan dimanapun, dan setahu aku guys, itu di awal-awal Ninjam ini tuh awalnya itu posisinya di frontline. Lalu ada updatean dia itu berubah posisi ke backline, dan di sini itu hasilnya memang meningkat di backline tapi nggak signifikan. Jadi dari 8 eksperimen ini kita bisa ambil kesimpulan,
Ini setup yang optimal guys, yang bisa aku rekomendasiin kepada teman-teman berdasarkan dari data yang nyata ya. Untuk yang pertama guys, Kung Pao itu posisinya itu enak dideploy ke dalam lineup kalian guys. Nah, dia ini memang bukan damage dealer ya, tapi dia bisa sebagai damage absorber yang bisa melindungi DPS utama kalian. Nah, seperti halnya 121 juta damage yang dia serap, itu damage itu gak kena ke Shadow Carrier atau Lucidina kalian guys. Nah, lalu yang kedua adalah tank frontline. Nah, ini lebih baiknya adalah di posisi pinggir. Nah, berlawanan dengan intuisi guys, tapi datanya itu memang konsisten dan aku tesnya ini bukan cuma sekali. Setiap eksperimen aku tesnya ini bisa sampai 2-3 kali guys. Jadi untuk tim dealnya itu 24 juta lebih banyak saat tank itu di posisi frontline di bagian pinggir guys. Lalu yang ketiga adalah DPS backline di posisi pinggir. Ini yang paling bertambah besar guys. Seperti halnya itu kayak Lucidina, itu hampir 2 kali lipat lebih banyak damage saat dia ini posisinya di bagian pinggir dibandingkan posisi dia di bagian tengah. Nah, kalau hanya kalian ingin mengubah satu hal ya dari video ini dan memiliki dampak yang besar, coba ubah yang ini terlebih dahulu guys. Lalu yang keempat adalah Ninjam atau Shadow Carrier di posisi backline. Tapi sebenarnya Shadow Carrier ini atau Ninjam ini fleksibel sih guys. Cuman kalau dia berada di posisi backline bagian pinggir itu lebih baik ya. Tapi ini nggak kritis sih. Kalau disuruh prioritaskan yang mana terlebih dahulu, lebih baik yang 3 hal yang di atas tadi itu guys. Nah, yang menarik dari eksperimen ini guys adalah betapa signifikannya perbedaan yang bisa dibuat hanya dari mengubah posisi saja tanpa upgrade apapun, tanpa menggunakan resource apapun guys. Nah, kalau kalian mau coba setup ini dan hasilnya itu berbeda dari yang aku dapat, kalian coba tuliskan aja di kolom komentar ya. Karena sangat memungkinkan hasilnya itu beda tergantung dari komposisi squad dan lawan yang kalian hadapi guys. Dan tentu di sini pun aku juga nggak bisa untuk tes semua Palmon satu persatu karena keterbatasan ya. Yang jadi Palmonnya itu punya aku itu juga bukan semua Palmon itu jadi semuanya ya. Dan di sini guys, itu penting banget kalian itu share. Kenapa? Semakin banyak kalian share untuk Palmon-Palmon yang lainnya, itu bisa menjadi referensi buat player-player yang lainnya. Oke guys, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini. Yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye guys.